Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prakosobrianto, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan naskah akademik peraturan perundang-undangan. Video ini tentunya sebagai syarat tugas mata kuliah Legal Drafting yang diajarkan oleh Bapak Dr. Muhammad Nasih. Baik, akan saya masuk ke penjelasan ya. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang modern tidak terlepas dari adanya unsur penunjang yang lainnya, yaitu berbagai data dan informasi mengenai kondisi masa lalu yang sebagai pembelajarannya ya. Kondisi saat ini pun yang perlu dipecahkan dalam kondisi yang dihendaki, yang bisa dibilang cita-cita ideal ya untuk di masa yang akan datang. Data dan informasi pendukung termasuk alasan, dasar hukum, dan lainnya pun itu sebagainya untuk uh, kepentingan penyusunan peraturan daerah yang disusun dalam bentuk naskah akademik. Nah, uh, kegunaan naskah akademik ini merupakan bahwa bahan awal ya atau first draft bagi perancangan pada suatu peraturan, mempermudah legal drafter dalam merumuskan norma-norma hukum ya dan substansi uh, suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, naskah akademik semakin penting karena para pengambil keputusan ya decision maker itu bisa dibilang juga sebagai prasyarat dalam pengajuan prioritas prolegnas. Nah, menurut pendapat Mr. I.C. Van der Vlies dalam bukunya Handbook Wetgeving itu menyatakan juga bahwa dalam suatu undang-undang antara lain harus terdapat kejelasan tentang maksud dari undang-undang tersebut, dan latar belakang dan aspek-aspek yang akan diatur serta kepentingan atau kegunaannya. Nah, sedangkan Profesor HAS Natabaya SH ILM itu peraturan perundang-undangan pun hanya dapat dilaksanakan untuk melalui penyusunan naskah akademik karena sifatnya yang dapat eksploratif. Nah, hal ini pun yang dimaksudkan agar setiap peraturan hukum itu yang akan dibuat oleh pemerintah ya itu harusnya berdasarkan data yang akurat untuk menghindari adanya kekaburan materi hukum dan kemungkinannya terjadi tumpang tindih pengaturan perundang-undangan. Nah, dasar hukum ada beberapa dasar hukum pembentukan naskah akademis ya. Itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 18 ayat 3 itu menyatakan juga bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persiapan merancangan undang-undang sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diatur dengan peraturan presiden. Nah, di pasal 18 ayat 3 ini pun menyatakan juga bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pun mempersiapkan rancangan undang-undang. Nah, yang sebagaimana dimaksud yang pada ayat 1 tadi ya. Maaf. Lalu yang berikutnya ini pun adalah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional atau prolegnas. Nah, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, pasal 13 pun menyebutkan bahwa dalam hal menteri lain ataupun pimpinan lembaga pemerintah itu pemerintah non departemen ya itu telah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang. Nah, maka naskah akademik ini pun wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan rancangan undang-undang. Lalu yang ketiga adalah peraturan presiden atau Perpres nomor 68 tahun 2005 maaf, tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang. Nah, rancangan peraturan pemerintah ini pun pengganti undang-undang ya. Seperti dan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden pun tentang pembentukan naskah akademis pasal 1 butir 7 menyebutkan juga bahwa naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang. Nah, tujuan penyusunannya ini pun dan sasarannya yang ingin diwujudkan
lingkupnya ya, lingkup, jangkauan, objek atau arahan pengaturan rancangan undang-undang. Nah, dan pasal 5 ayat 1 menyebutkan juga bahwa pemrakarsa dalam menyusun rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur oleh rancangan undang-undang. Dan di ayat 2 pun penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan oleh Pramakarsa bersama-sama dengan departemen yang bertugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan. Nah, dan pelaksanaannya pun dapat diserahkan juga kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu juga. Nah, bisa disimpulkan juga bahwa naskah akademik ini merupakan koridor kepakaran dalam penyusunan suatu peraturan perlu dipersiapkan agar peraturan perundang-undangan ini pun yang hendak disusun itu tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis juga ya, tetapi juga untuk menjamin peraturan tersebut telah memenuhi nilai-nilai filosofis, yuridis, dan aspek-aspek sosial lainnya. Nah, perlindungan paten diberikan dalam rangka untuk menjamin hak inventor atas invensinya atau penemuannya ya, bisa bahasa lainnya itu juga di bidang teknologi terlindungi, dan hal ini juga sekaligus untuk merangsang inventor untuk berkarya lebih banyak lagi tentunya. Serta bagi inventor perlindungan ini pun naskah akademik ini pun juga merupakan jaminan dan kepastian hukum dalam investasi di bidang tersebut. Nah, sementara di sisi lain perlindungan ini ya itu mengakibatkan juga terjadinya adanya praktek monopoli yang pada akhirnya dapat menyebabkan harga tidak ada kompetitifnya. Nah, bahkan harga pun cenderung mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Nah, terutama yang paling dirasakan masyarakat adalah seperti kayak produk farmasi, obat-obat. Nah, bertitik tolaknya dalam hal tersebut negara-negara yang termasuk list developed country members dan negara berkembang atau developing country itu mendesak anggota-anggota Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization atau WTO untuk memberi jalan keluar atas akses yang obat yang tadi saya sebutkan itu agar tersedia dan harga obat terjangkau di masyarakat. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, negara yang dimaksud berhasil merumuskan mekanismenya itu pun perundingan melalui perundingan WTO di Doha yang lazim dikenal sebagai Doha Declaration, yang mana kemudian hasil perundingannya ini pun pada akhirnya anggota WTO itu setuju untuk mengamandemenkan persetujuan TRIPS sehingga memungkinkan mengkombinasi hasil perundingan Doha ketersediaannya juga pun terhadap obat-obat dengan harga yang terjangkau. Nah, lalu berikutnya adalah ada beberapa asas-asas yang bisa dibilang sebagai landasan perubahan undang-undang paten. Yang pertama adalah dari segi landasan filosofis. Nah, undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan atau ideal norma oleh suatu masyarakat ke arah mana ini cita-citanya untuk kedepannya. Itu luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan juga. Karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dan cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis hendak diwujudkan juga dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Nah, karena itu pun cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang ini pun juga hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh masyarakat. Nah, dan cita-cita filosofis ini pun juga justru mencerminkan dari falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsanya sendiri. Nah, maka dari itu dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia pun tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain, yang artinya
Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bertitik tolak dari penjelasan yang saya tadi itu, maka landasan filosofis dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten yang merupakan hak eksklusif eksekutif maaf, diberikan oleh negara kepada inventor dan atau pemegang hak. Nah, hak yang merupakan aset intangible atau benda bergerak yang disamakan dengan benda yang tidak bergerak. Karena paten bersertifikat maka dapat dialihkan haknya melalui transfer teknologi sehingga inventor itu atau pemegang hak akan mendapat royalti. Nah, selain itu paten juga dijual belikan, hibah, lisensi dan lain-lainnya. Nah, proses paten pun lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara tentunya ya, dengan merubah aturan hukum paten baik dalam proses maupun tenggang waktu sampai diberikannya paten lebih efektif dan efisien. Nah, sehingga dapat diharapkan juga pendaftaran paten dalam negeri itu dapat meningkat tajam dan invensi yang berbasis paten pun segera dapat diterapkan ke industri. Nah, nilai esensial, dasar dan rasional dari perubahan ini adalah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan meningkatkan inovasi yang dilakukan oleh peneliti juga ya. Nah, prekayasa dan likayasa atau investor itu melalui perlindungan paten atau patent protection secara cepat juga dan mudah ya, murah ya, dan tidak berbelit-belit dan meningkatnya jumlah paten anak bangsa. Nah, lalu yang poin kedua adalah landasan dari segi sosiologis. Nah, kehidupan di dalam masyarakat ini sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Nah, hubungan antar manusia serta antara manusia dan masyarakat atau kelompok itu diatur juga oleh serangkaian nilai-nilai yang kaidah-kaidah dari perikelakuannya dalam lama-kelamaan lembaga menjadi yang pola-pola. Nah, jadi sejak dilahirkan di dunia ini manusia itu telah mulai sadar bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi. Uh, dan bahwa juga kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan. Nah, selain itu manusia sebetulnya telah mengetahui bahwa kehidupan mereka dalam masyarakat pada hakikatnya diatur oleh berbagai macam aturan atau pedoman. Nah, dengan demikian seorang awam itu secara tidak sadar dan dalam batas-batasnya yang batas-batas tertentu itu dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi objek atau ruang lingkup dari segi sosiologi. Nah, hak kekayaan intelektual milik seseorang itu diatur oleh undang-undang dan memberi kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakannya hak-hak yang dimilikinya dan yakinnya ada aturan-aturan dan pola-pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, analisa pun dipusatkan pada struktur sosial, proses-proses sosial, perubahan sosial, dan budaya dalam masyarakat. Nah, di dalam perspektif landasan sosiologi pun kenyataannya bermanfaat juga dalam berbagai hal ya, dalam beberapa poin yang saya tangkap, yaitu yang pertama adalah berguna untuk memberi kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap undang-undang dalam konteks sosial. Lalu yang kedua adalah penguasaan konsep-konsep sosiologi itu dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas undang-undang dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu. Lalu yang ketiga adalah memberikan kemungkinan-kemungkinan juga dan kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas undang-undang dalam masyarakat ya. Nah, landasan sosiologis pun dari segi pengertiannya itu pun yaitu bahwa setiap norma hukum itu yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu pun harus juga dirumuskan dengan baik ya, pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang
benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Nah, dengan demikian norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang itu pun kelak akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Lalu yang poin ketiga itu adalah landasan dari segi yuridis. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, keberadaannya pun adalah dalam rangka mengakomodasi beberapa ketentuan TRIPS Agreement yang mana sebelumnya dalam Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang belum terakomodasi. Nah, ketentuan TRIPS yang merupakan lampiran dari persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization yang disingkat WTO, itu juga yang dikenal dengan Uruguay Round yang memuat standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk hak paten yang telah diartifikasikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Nah, sesuai dengan hasil perkembangan perundingan perdagangan dunia WTO yang di Doha pada tahun 2001, di mana negara-negara berkembang dan negara yang tergolong least developed countries atau LDC itu berhasil merundingkan pengadaan produk farmasi untuk tujuan kemanusiaan. Hasil kesepakatan di Doha pun diikuti juga oleh perubahan pada tahun 2005 dengan mengamandemen hasil persetujuan TRIPS khususnya artikel 31 bis huruf F. Nah, landasan yuridis pun dalam perumusan setiap undang-undang itu haruslah ditetapkan pada bagian konsiderasi mengingat dalam konsiderasi mengingat ini pun disusun secara rinci dan harusnya secara tepat juga di ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945. Harus ditentukan juga secara tepat undang-undang yang lain dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan juga. Nah, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula nomor dan tahun lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Nah, biasanya penyebutan undang-undang ini pun dalam rangka konsideran mengingat ini tidak disertai dengan penyebutan nomor ataupun pasal. Nah, penyebutan pasal dan ayat pun hanya berlaku untuk penyebutan undang-undang dasar saja. Nah, misalnya mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang artinya itu adalah undang-undang itu dijadikan dasar yuridis atau konsideransi mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma. Nah, di dalam kaitan itu pun walaupun Indonesia telah memiliki undang-undang paten yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten Lembaran Negara Lembaran Negara tahun 1989 nomor 39 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997, Lembaran Negara tahun 1997 nomor 30. Nah, Undang-Undang Paten Lama dan Pelaksanaan Paten itu yang selanjutnya disebut Undang-Undang Paten Lama, dan pelaksanaan paten pun telah berjalan, namun masih dipandang dan perlunya menyesuaikan dan melakukan perubahan terhadap undang-undang paten yang lama yang tersebut. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dari segi materi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.